Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pagi ini sudah ada Bapak Ustadz Dasat Latif yang akan menyampaikan sesuatu ke kita semua. Ustadz, temanya apa malam ini, Pak Ustadz? Ini menariknya sih kalau saya lihat ini banyak muka-muka ABG. ABG. Bagusnya pacaran syar'i pret. Iya. Kenapa ada pretnya, Pak Ustadz? Saya kan sering ditanya, Ustadz, Ramadan ini kan harus semuanya syar'i, harus islami. Saya mau pacaran tapi pacaran islami, pacaran syar'i. Mana ada dalam Islam pacaran syar'i? Pacaran ya pacaran, syar'i ya syar'i, tidak bisa ya. Apa bedanya pacaran dengan bercinta? Dalam Islam dijelaskan tidaklah sempurna iman seorang manusia apabila tidak mencintai orang lain seperti cintanya kepada dirinya sendiri. Sementara dalam Islam pacaran itu haram. Tentu Bang Denny tanya, apa bedanya pacaran dengan bercinta? Benar, Pak Ustadz. Ya, tergantung praktikumnya, tergantung operasionalnya. Kalau pacaran pasti hura-hura. Kalau pacaran pasti ujung-ujungnya syahwat. Maka Rasulullah pacaran itu kan memilih pasangan, pasangan hidup, ya. Rasulullah memberi wasiat, jika engkau ingin memilih jodoh, maka 4 jadi pertimbangan. 1, pilihlah karena kecantikannya. Ternyata cantik boleh, tapi tidak bisa menjadi prioritas. Sebab kenapa? Cantik zaman sekarang banyak imitasi. Coba lihat adik-adik sekarang. Tadi aja banyak. Ini berantakan tadi mukanya saya lihat. Ya kan? Adalah merah di sini kayak baru tinju. Sekarang cakep lagi semua. Coba kita lihat ya. Pertama cantik. Ternyata cantik tidak bisa jadi prioritas. Kenapa? Sweet 17. Oh cantiknya. 17 tahun. Semua orang terpesona kalau dia tersenyum. Tapi coba dibalik angka 17. 71. Apa masih cantik? Hancur. Ya, ternyata cantik sekarang banyak yang palsu. Coba lihat cewek-cewek sekarang. Bulu mata panjang palsu. Bibir merah palsu. Rambut panjang palsu. Pantat gabus. Ya kan? Jadi kalau kalian milih karena cantik, siap-siap kecewa. Cantik itu selalu identik dengan seks. Cantik itu selalu identik dengan nafsu. Tapi nafsu itu ada batasnya. Mana buktinya? Makanya orang sebut selesai pengantin disebut bulan madu. Tidak disebut tahun madu. Ya kan? Bulan madu karena sebentar saja. Yang kedua kata Nabi, pilihlah dia karena keturunannya. Keturunan perlu ditahu. Tapi ternyata keturunan tidak boleh jadi prioritas utama. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Nuh alaihissalam. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi nabi, Ibrahim alaihissalam. Ya, tidak bisa menjadi ukuran. Yang ketiga, pilihlah dia karena kekayaannya. Ternyata dalam Islam boleh materialistik. Boleh, tapi tidak boleh menjadi ukuran utama. Sebab kenapa? Kaya ada batasnya. Tahun ini dia kaya. 10 tahun yang akan datang bangkrut, maka hilang cintamu. Yang keempat, pilih karena agamanya. Kata mahasiswa saya, Ustadz, kenapa agama? Nomor 4, mestinya agama nomor 1. Betul, agama nomor 4, tapi dia tidak titik di situ, koma, lalu ada penegasannya. Utamakan agamanya karena dengan agama kau dapat semuanya. Ada orang tidak cantik mukanya, tapi akhlaknya baik menjadi cantik nampaknya. Ada orang keturunannya tidak bagus, tapi karena akhlaknya baik menjadi keturunan dia memulai yang baik. Ada orang tidak kaya, tapi karena dia bagus agamanya menjadi kaya dengan akhlaknya. Untuk memilih orang kumpul 4-empatnya, dialah cantik, dia keturunan baik, orang kaya, agamanya bagus, pasti makhluk langka. Kalau ada 100 belum tentu ada 1. Ada enggak di sini? Cantik, bagus agamanya, keturunan baik-baik, kaya pula. Ada di sini? Kalau ada dek, tunjukkan saya juga masih mau. Ya. Nah, yang ada cantik, mukanya akhlaknya kesurupan. Ada lagi cantik mukanya, miskin pula dia. Maka untuk mencari 4-empatnya pasti sangat mustahil. Maka Nabi tegaskan, utamakan agamanya karena dengan agama kau akan mendapat semua-semuanya. Ya. Bagaimana Pak? Ya. Saya mau nanya Pak Ustadz. Saya punya teman Pak Ustadz. Ya. Jadi
dia belum menikah, baru pacaran Pak Ustadz. Ya. Terus singkat cerita dia pasti pacaran tapi nggak sengaja mencium pipi pacarnya Pak Ustadz. Itu kira-kira batal nggak sih Pak Ustadz pas bulan Ramadan seperti ini? Oke, yang membatalkan puasa satu makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua berhubungan suami istri. Ya, yang ketiga mengeluarkan itu dengan sengaja. Adik-adik pasti tahu lah. Bukan mimpi basah tapi kreatif sendiri. Itu batal bos. Ya, bagaimana kalau cium-cium pipi? Iya. Cium-cium pipi gimana Ustadz? Sah puasanya tapi hilang amalnya. Jadi kata Nabi, berapa banyak hamba umatku yang berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ibaratnya dia punya padi tapi tidak ada isinya. Kosong. Maka tentu kita mau puasa ini melatih diri kita dari menjaga hawa nafsu. Kalau orang Islam berhasil puasanya, jangankan sama pacar, sama istri saja tidak boleh. Oh ya? Iya bos, kalau siang. Iya. Iya. Kalau Ramadan biar 10 kali satu malam, terserah kemampuan. Kalau malam, kalau siang jangan coba-coba bos. Tapi kalau siang pun kalau suami istri nggak boleh. Nggak boleh, Nggak boleh offside kan bos. puasa. Kan nanya, gua kan nggak tahu emosian aja. Lo kasih tahu. Sabar dong. Lagi nanya. Tadi Pak Ustadz kan udah bilang. Ya kan kalau lebih pertegas lah. Karena bilangin juga ke teman lu kalau nyium mah nggak batal kecuali pacarnya ketelen. Ya udah, siap Bib. Kalau gitu aneh bilangin ntar ke teman aneh ya. Ntar bilang Nih, Bil, nggak boleh ada tuh, lagi Kok ya? gue? Ada lagi tuh yang nanya. Ada yang mau nanya penonton Ada yang mau nanya penonton? Nonton. Mari sini. Ini Kasih mic-nya. Coba. Sini geser dikit. Siapa namanya? Namanya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Alif Dimas Andi. Ya. Arif. Alif Dimas Andi. Alif. Dimas apa Mau Andi yang nih? mana nih? Alif, mau Dimas atau apa Andi? Semuanya lah. Itu nama panjang semuanya. Nih, jadi saya mau nanya Pak Ustadz, boleh gak saya pacaran LDR? Nah, jadi cuma video callan saja nggak pernah sentuh-sentuhan. Itu gimana dalam agama? Pacaran Oke. LDR cuman video callan doang. Apa itu LDR? Gue. Long distance relationship. Pacaran jarak jauh Pak Ustadz. Misalnya Bahasa dia Betawi ya? Iya. Aduh. Dia di bahasa Jakarta, Bugis. terus pacarnya misalnya di Tebet. Oke. Sama aja tebet-tebet Jakarta. Nih. Aku tonjok lu. Yuk, ada fakta nih. Ustadz ini kan banyak anak ABG yang curhat. Suatu kali ada yang curhat usia 15 tahun, anak SMP kelas 3. Ustadz, pacar saya hamil. Wih, gimana caranya? Kau masih kecil begitu? Di mana kau lakukan? Di hotel nggak mungkin masuk hotel, kau masih di bawah umur. Di mana? Di rumahnya itu cewek. Kok bisa? Saya tahu jam berapa bapak ibunya tidak ada di rumah, maka saya datang. Oh, bajingan juga ini anak. Saya tanya, awalnya gimana? Ternyata awal-awalnya dari video call. Ya, satu di Jakarta, satu di Makassar. Kemudian video call. Coba lihat, adik-adik tahu kan video call. Yuk, coba lihat lehermu dek. Ya, bibir. Terus sedikit ya. Buka kancingnya sedikit ya. Ayo, tiap malam dia lakukan. Tiap malam, sepekan, akhirnya malam Ahad dia kopi darat. Ketemu seminggu nih, Seminggu dia rindu, ketemu, akhirnya sudah terbiasa selalu video call, kelihatan dadanya, kelihatan lehernya, maka malam Ahad dia praktek secara langsung. Berawal dari video call, maka adik-adik sekalian jangan kamu dikasih dongo-dongo. Apa itu dongo-dongo? Beleng-beleng. Apa beleng-beleng dibodoh-bodohi sama cowok? Dengar adik-adik, ya. Salah satu manusia yang tidak boleh kau percaya adalah laki-laki yang lagi jatuh cinta. Pasti palsu semua ngomongnya itu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati, pret. Kita dulu pacar, anak muda kan sekarang aja lagunya bikin-bikin syahwat. Kita waktu zaman saya kecil lagunya apa? Mengapa berzina itu haram. Karena merusak kepikiran. Bagaimana bisa merusak pikiran? Coba kalau tiba-tiba kau di SMS, Kak, saya sudah 2 bulan tidak datang bulan. Mulai kau stres, mulai datang menghasut pikiran jin. Coba kau kasih pil koplo, kasih mati dia, masukin di got, mati dia. Akhirnya apa? Hilang, ya? Maka berhentilah pacaran. Ustadz, saya suka dia. Kalau kau suka dia, Allah tidak melarangmu. Gimana caranya? Langsung kau lamar. Halal 24 jam.
Berarti Pak Ustadz berhenti pacaran, nikah aja. Nikah langsung. Sayang, kapan kita nikah? Udah nggak usah lama-lama. Kita nikah langsung sikat. Maksudnya keluar negeri Pak Ustadz. Sikat keluar negeri kita. Ini namanya pejantan tangguh. Berani. Kalau kamu cuma dipacar-pacari, itu laki-laki tidak sopan. Kamu cuma mau dijadikan eksperimen. Maka laki-laki kalau dia sudah jatuh cinta, kalau kau sayang sama saya, mana buktinya? Bukti mau buka kancing baju. Pret. Kalau ada laki-laki ngomong gitu, Dek. Sayang, buktikan mana cintamu kamu sama saya. Ambil kertas bermeterai, harga 6.000, bikin surat pernyataan. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Billy, berjenis kelamin, usia, alamat, dengan ini berjanji sepenuh hati akan melamar seorang wanita bernama Tadadadek. Setelah dia menjadi lelaki, setelah saya punya kerja yang mapan, punya rumah, insya Allah saya akan lamar dengan baik. Nah, itu namanya tanda bukti yang bisa dituntut. Besok dia berkhianat, tuntut. Ya, maka tidak usah saja pacaran. Lebih baik begitu ada suka langsung melamar. Itu namanya lelaki sejati. Kalau cuma pacaran 4 tahun, lain yang nikahi. Nah, kan banyak yang kejadian seperti itu kan. Lebih baik kalau kau betul-betul suka sama dia, lebih langsung lamar, lalu minta berdoalah kepada Allah. Ya Allah, kalau dia cocok buat saya, satukan hatiku dan hatinya. Dan berikan kemampuan bagiku untuk mendapatkannya ya Allah. Kalau dia tidak cocok bagi saya Allah, hanya membawa bencana bagi diri dan agama saya, jauhkan hatiku dan hatinya. Dan berikan kemampuan bagiku untuk melupakannya. Karena tanpa pertolongan Allah selalu diingat. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Mau sholat ingat kamu, mau mandi ingat kamu. Ternyata kehabisan pulsa. Sekira pacarnya diingat, ternyata pulsanya. Ya, maka saudara-saudara sekalian, adik-adik, Ramadan melatih kita untuk tidak berpacar-pacaran. Maka rugilah kita sebulan penuh, 30 hari, latihan berpuasa, latihan menghindari zina, selesai Ramadan ternyata tetap saja. Itu namanya latihannya tidak faedah, latihannya hanya sia-sia. Sehingga Nabi menjelaskan tidak banyak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ayo sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadil hajat. Ya Allah, saat yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah, pertautkan hati kami dengan pasangan kami atas nama agama dan keadilan. Ya Allah, jangan Engkau pertautkan hati kami atas nafsu dan kepentingan dunia semata. Engkau yang membimbing hati kami, maka bimbing hati kami. Rabbana la tusik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal